Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif di sekolah CKP Angkatan 9 Kabupaten Batang segera dimulai. Kepada Kepala Sekolah Bapak Edi Haryanto SPD MM yang kami hormati, kepada Kepala Sekolah Bapak Suryanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mulu 2 yang kami hormati, kepada Bapak Didik dan Ibu Ellen selaku guru penggerak yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Mulu 01 dan SD Negeri Mulu 2, tenaga pendidik dan kependidikan yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harap-harapkan syafaatnya dimulai detik ini sampai nanti di yaumil qiyamah dengan ucapan doa amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti, dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu marilah kita buka diseminasi budaya positif di sekolah dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Asih Fitriana. Kami persilahkan. Hadirin diharap untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan, kepada Bapak Edi Haryanto SPD MM kami persilahkan. Saya berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Berdiri. Saya khawatir kalau saya berdiri dari sini ke sana tidak kesetting. Kesetting enggak? Aman, ya. Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tadi sempat lupa, selamat siang Pak Saryanto. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Hari ini kita masih dipertemukan di sela-sela tugas yang sedang kita sandang dalam rangka untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Hari ini walaupun kita silent sebentar, tidak mengajar anak-anak, tetapi kegiatan ini juga sangat berfungsi, berfaedah, berguna bagi kondisi di sekolah kita. Selanjutnya sholawat dan salam juga senantiasa kita junjungkan bagi kanjeng Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kita tunggu-tunggu pertolongan dan syafaatnya, baik sekarang kita hidup di dunia ini sampai kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nun kepada matur, saya didaulat untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan hari ini yang sebelumnya kami informasikan bahwa diseminasi budaya positif di sekolah ini dilakukan oleh dua teman calon guru penggerak. Pertama dari SD Negeri Bulu 1, yang kemudian ada satu teman guru calon guru penggerak dari SD Negeri Bulu 2. Saya mewakili, kebetulan Pak Sur tidak berkenan memasrahkan kepada saya. Mohon kepada Bapak Ibu guru yang dari SD Bulu 1 bisa menerima ya. Tetapi yakinlah apa yang akan kami sampaikan ini kurang lebih Pak Sur setuju. Ini Pak Sur ya? Baik, oke. Sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati Bapak Sur Yanto SPD selaku Kepala SD Negeri Bulu 2, yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak. Pertama dari SD Bulu 1, Bapak Didik Teguh Santosa SPD. Yang kedua dari SD Bulu 2 calon guru penggerak yaitu Ibu Marcelina Ellen Septianti SPD. Sebelum saya meneruskan, saya hormati Bapak Ibu guru yang hari ini berkenan dan memang kita hadirkan untuk memenuhi syarat kuota forum pertemuan diseminasi ini minimal 10 teman guru. Maka alhamdulillah saya kira melebihi minimal batas yang hadir. Maka saya berharap mari kita beri sambutan yang luar biasa
pertemuan ini dengan bertepuk tangan bersama. Terima kasih semuanya. Semoga ini nanti menjadi penyemangat motivasi kepada semua Bapak Ibu guru yang rawuh hari ini. Karena ada teman kita dari SD Guru 1, SD Guru 2 yang sudah dinyatakan siap mengikuti tahapan dalam rangka menjadi calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu adalah tidak sebuah gagah-gagahan yang serta-merta disandar oleh Bapak Ibu guru, tetapi sudah merupakan melalui tahapan dan proses yang tidak gampang. Sehingga mari kita memberikan apresiasi kepada kedua teman kita yang sudah, yang saya sampaikan, lebih dulu, yang lebih dulu maju menjadi calon guru penggerak. Mengapa saya sampaikan lebih dulu? Karena tahapan berikutnya tapi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa beliau berdua ini tahap yang ke-9. Padahal masih ada lagi tahap yang ke-10. Yang terakhir ini tahap ke-11. Alhamdulillah untuk tahap yang ke-10 di SD Negeri Guru 1 itu yang sudah dinyatakan lolos pada putaran pertama, ronde pertama, ronde pertama itu adalah Mbak Lina Budiasih SPC. Selamat ya. Kemudian kalau yang dari SD Guru 2 adakah Pak Sob? Ada. Siapa gerangan? Mbak Eni. Iya, selamat juga ya. Selamat untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Kami bersama teman guru di sekolah masing-masing yang hadir pada hari ini ikut mensupport, mendoakan, termasuk hari ini yang kita lakukan. Pertemuan hari ini adalah salah satu upaya dari pertama lembaga pendidikan yang dinaungi oleh beliau berdua, Pak Didi dan Mbak Ellen. Ini salah satu bukti nyata kita, mulai dari kita selaku yang dituakan di sekolah, termasuk Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Kehadiran hari ini merupakan bukti nyata support kepada teman-teman kita yang siap maju menjadi calon guru penggerak di tahap yang ke-9. Kata deh, jadi selamat, tetap semangat untuk maju terus, pantang mundur. Kami teman-teman guru, pihak sekolah tidak ingin mendengar keluhan. Yang ingin kami dengar adalah info yang baik-baik saja, enjoy saja, sehingga ini menjadi motivasi bagi teman-teman. Oh, jadi guru penggerak jadi orang patelo angel. Yang penting ada niat, ada semangat dan seterusnya. Adapun perjalanan berikutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi langkah positif, niat positif untuk memajukan dunia pendidikan ini nanti Allah yang akan meluruskan, Allah yang akan memudahkan semua perjalanannya. Yang penting bismillah. Harapan berikutnya kepada kedua calon guru penggerak, kami berharap panjenengan nanti bisa memberikan contoh serta menularkan ilmu yang didapat hasil dari pengajaran
dari fasilitator yang sudah disampaikan nanti direferensikan kepada teman-teman dan teman-teman bisa mencontoh. Harapan berikutnya ada semacam perubahan yang menjadikan lebih baik ketika panjenengan mengajar di kelas. Kalau masih sama saja berarti tidak ada bedanya, gitu ya. Nah, ini support dari orang tua, usahakan ada pembeda antara teman guru yang belum menjadi calon guru penggerak, bahkan nantinya guru penggerak, dengan panjenengan berdua yang suatu saat insya Allah menjadi guru penggerak. Ada perubahan. Nah, perubahan ini tentunya perubahan yang positif, sehingga pada akhirnya ke depan itu akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing, baik di SD Bulu 1 maupun di SD Bulu 2. Sepakat dan setuju? Setuju ya? Terima kasih. Saya kira itu saja. Kemudian yang terakhir, kami selaku penyelenggara di SD Negeri Bulu 1 ini tadi di awal lupa menyampaikan, mengucapkan selamat datang. Terus kemudian itu hidangan yang di depan yang menyiapkan beliau berdua. Maka kami mengucapkan terima kasih dan dokumen saya mewakili beliau berdua yang monggo dicicipi, jangan dipersani tok. Tak dulu kan mau orang masih ninggal mas, kayaknya ngenteng, itu Pak Dikroso, ini mesti gara-gara di Madake. Sementara Mas Puji wis deleke, ya Pak ninggal di Madake. Semacam biar dari berdua ya, monggo dikersake, saya mewakili beliau berdua untuk dikersake. Kemudian permohonan maaf kami andi dalam penyambut panjenengan dari mulai Pak Suryanto selaku yang dituakan bersama Bapak Ibu guru dari SD Bulu 2, banyak kekurangan di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya selamat melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Semua kegiatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Untuk acara yang keempat yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Didi Teguh Santosa SPD dan Ibu Marcelina Ellen Septianti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini sudah pada ngantuk, lemes dan lain-lain ya. Oke, coba semangat pagi. Pagi. Masih ngantuk. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi ya, tambah luar biasa ya. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Haryanto, selaku Kepala Sekolah SD Bulu 1, kemudian yang terhormat Kepala Sekolah SD Bulu 2 Bapak Suryanto, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Shalawat
Wasallam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya sampai nanti di hari kiamat. Baik Bapak Ibu, terima kasih panjenengan semua bisa hadir di ruangan ini ya, untuk mengikuti pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, ada 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, kemudian yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini mungkin bagi Bapak Ibu asing, saya juga untuk segitiga restitusi ini baru tahu pada saat mengikuti kegiatan CGP. Ternyata kegiatan restitusi itu secara tidak sadar pernah kita lakukan di sekolah. Nanti apa tentang segitiga restitusi nanti akan kami jabarkan satu persatu. Oke. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, dengan mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Dimana kalau gurunya disiplin juga nanti otomatis siswanya akan ikut mengikuti gurunya, seperti itu. Kemudian teori kontrol atau ilusi kontrol itu disampaikan pertama kali oleh Dr. William Glasser. Bagaimana ilusi kontrol itu? Guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya pemaksaan itu memang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Ya kan, Bapak Ibu? Biasanya kita memaksa anak kita untuk tidur lebih awal, untuk bangun lebih awal dan lain-lain. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dalam bahasa lain itu adalah realitas. Setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin di sini kita sebagai pendidik pun memiliki pemikiran yang berbeda-beda untuk anak didik kita. Mana yang pas diterapkan untuk anak didik kita. Misalnya di kelas tingkat kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 itu pasti kebutuhannya berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti itu. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini didasarkan oleh teori motivasi perilaku manusia. Ada
motivasi eksternal dan motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa ya? Nah, kemudian ini masih yang eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kita melakukan ini, kita berharap imbalan. Misalnya saya ingin menyumbang, nanti saya menjadi dipandang menjadi orang yang lebih di masyarakat, misalnya seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi yang ada di dalam atau motivasi internal. Ini saya akan menjadi orang seperti apa agar ada apabila saya melakukannya, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukuman dan sanksi atau konsekuen. Kalau hukuman ini adalah datangnya tiba-tiba. Kan tidak mungkin siswa kita anteng kemudian kita menghukum, ayo nak push up karena kamu anteng, tidak mungkin. Nah, hukuman ini datangnya tiba-tiba karena dia melakukan suatu kesalahan. Seperti itu. Sanksi itu atau konsekuen itu yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya di pembelajaran di kelas, misalnya siapa yang tidak membawa buku berarti nanti harus misalnya di sekolah SD Guru 2 apa biasanya kalau tentang konsekuen ini yang sudah disepakati sebelumnya di dalam kelas, ya tidak mengerjakan PR, biasanya konsekuensinya apa, Bu? Ya biasanya kan kalau tidak mengerjakan PR nanti disuruh mengerjakan PR itu sebanyak 3 rangkap, misalnya 3 kali pengerjaan, seperti itu. Saya pribadi adalah orang yang tidak senang dalam ini melaksanakan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu sifatnya itu akan teringat terus, akan kita ingat. Saya juga pernah dulu pada saat SMA karena tidak membawa baju olahraga, saya dipukul oleh guru saya, namanya Pak Sampan. Ya, beliau itu sangat keras orangnya dan terngiang sampai sekarang. Berarti kalau hukuman ini sifatnya itu nanti akan jauh ke belakang, itu akan kita berikan terus, walaupun kita sudah 20 tahun atau 30 tahun masih mengingat kejadian yang dalam bentuk hukuman ini. Hukuman itu sesuatu yang menjadikan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, ya karena pernyataan itu tadi. Kemudian korban, misalnya ada yang nakal itu, ada menjadi temannya, si korban itu mendapatkan keadilan karena yang jahil itu sudah dihukum oleh gurunya, seperti itu. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, mereka akan tersakiti, diingat-ingat sampai mereka dewasa atau tua, seperti itu. Kemudian perilaku agresif pasti meningkat. Anak yang sering mendapat hukuman itu pasti di dalam tubuhnya itu pasti dia akan mempunyai sifat memberontak. Kenapa? Karena anak yang sering dihukum pasti dia akan melampiaskan kekesalannya itu kepada anak yang lain. Itu biasanya terjadi seperti itu. Jadi dia tidak berani untuk melampiaskan kesalahannya dengan orang tuanya, makanya dia melampiaskan kesalahannya dengan temannya atau adiknya atau orang lain, seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi biasanya hukuman itu membuat murid terus takut, ketakutan yang sangat tinggi sekali terhadap gurunya misalnya. Jadi menurut saya hukuman ini tidak boleh diberlakukan di sekolah. Masih ada bentuk lain untuk mengatasi kenakalan anak
yang terjadi di sekolah. Misalnya dengan konsekuensi dan restitusi seperti itu. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan karena konsekuensinya itu sudah disepakati bersama. Kemudian mulai dari tidak nyaman, ya, anak tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian menentukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Dan terakhir membantu mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, yang paling baik diterapkan itu adalah langkah yang terakhir ini. Ini adalah restitusi. Di restitusi itu nanti ada 3 tahapan. Nanti akan disampaikan oleh Bu Ellen. Nanti biar tahapannya itu runtut seperti itu. Restitusi itu merupakan pilihan. Karena apa? Menguatkan untuk dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalahnya bisa terpecahkan. Kemudian murid bertanggung jawab atau berusaha atau belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian mari kita berlatih dari 1, 2, 3, 4, dari 6 ini, dari 6 kalimat ini, manakah yang menjadi hukuman atau konsekuensi? Coba, misalnya yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, nanti ya, diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Coba, ya, monggo. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Ya, kita tampung dulu, nanti ada kuncinya di belakangnya. Murid diminta untuk push up, Bu Widya, 15 kali karena terlambat. Konsekuensi? Oke, nanti kita tampung dulu. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nanti diingatkan dia jawabannya dia. Nanti kita bahas bersama. Kemudian berjemur di lapangan basket karena mengobrol di kelas saat guru menerangkan. Hukuman. Oke. Kemudian membersihkan kelas karena sudah membersihkan kelas karena sudah mengotori kelas. Konsekuensi. Oke. Baik ya. Ingat-ingat tadi jawabannya ya. Coba kita lihat, kita cek jawabannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket ternyata maksudnya di hukuman, ya, karena pasti anak itu dia mengalami siksaan fisik, makanya perilakunya terus. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya itu konsekuensi. Benar Bu? Jawabannya? Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, salah Bu Widya tadi, jawabnya konsekuensi ya. Kemudian menggantikan kertas tanpa tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi, laras, benar. Kemudian berjemur di lapangan basket karena mengobrol di kelas saat guru menerangkan. Hukuman, benar? Ya, betul. Kemudian yang terakhir, membersihkan kelas karena sudah mengotori kelas. Konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Kalau kamu mengotori kelas, berarti kamu harus membersihkan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman sifatnya seperti ini tadi. Di saat guru menerangkan, anak itu tidak memperhatikan. Langsung gurunya mungkin, kamu keluar, lari di lapangan atau berjemur di lapangan.
Oke. Kemudian restitusi atau posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi guru menjadi teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru semua yang ada di sini nyamannya ini jadi posisinya di mana? Dari penghukum sampai manajer. Jadi apa? Ya jangan seperti itu Pak. Pak siapa itu yang prok jadi apa gitu? Kami di kegiatan guru penggerak itu diajari untuk menjadi manajer. Karena manajer itu posisinya sangat kompleks dan bisa memfasilitasi anak untuk menyelesaikan masalahnya secara nyata, dan anak itu mengetahui apa kesalahannya dan dia memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Ini tulisannya tidak terlalu jelas ya. Oke, penghukum itu seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa lewat fisik ataupun omongan seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan terus lebih lembut. Kemudian posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, berarti ada guru yang biasanya mengawasi. Kalau di SMP biasanya guru BK yang biasanya mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer. Ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlakukan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Marcelia Ellen. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Pak Ijo. Ya teman-teman masih semangat ya. Ya walaupun sudah gugur tapi sepertinya snacknya masih utuh. Monggo bisa dinikmati. Kita santai saja ya. Jadi sambil mendengarkan, sambil makan snack. Monggo Pak Edi juga bisa dinikmati. Kita lanjutkan kembali. Keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau mendengar kalimat atau kata keyakinan kelas yang terbesit di pikiran Bapak Ibu itu apa ya? Kalau dulu kan kita seringnya itu mendengar peraturan ya. Peraturan itu di kelas atau di sekolah. Nah kalau saat ini sedang digalakan yang namanya keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas. Kok ada keyakinan kelas itu apa ya? Nah, oke. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Atau kalau menurut dosen itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah kira-kira Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda atau sama? Berbeda. Kalau peraturan itu sudah ada dan kita tinggal menaati. Tapi kalau keyakinan itu bermula dari peraturan yang kita yakini, sehingga timbul yang namanya motivasi intrinsik agar kita melakukan hal tersebut. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, jadi bisa dilihat di situ yang paling inti adalah peraturan kelas. Kalau di sekolah berarti peraturan sekolah. Jadi dalam tiap-tiap kelas itu pasti ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya di print kemudian ditempel
seperti mungkin masuk kelas 15 atau 10 menit sebelum bel, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam, itu adalah peraturan. Nah, dari peraturan ini pasti ada yang namanya anak melanggar, ya. Tapi bagaimana caranya kita supaya anak itu tidak terbebani dengan peraturan kelas tersebut? Caranya adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa agar dia itu dengan sendirinya, dengan sadarnya, dengan maunya untuk menerapkan peraturan-peraturan itu. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Kemudian dengan keyakinan kelas yang sudah tercipta, maka akan timbul namanya lingkungan positif. Lingkungan positif akan terwujud namanya budaya positif. Jadi budaya positif ini bermula dari masing-masing kelas dulu, ya. Kalau sudah berjalan, semuanya berjalan, kemudian timbullah namanya budaya positif di sekolah. Begitu pula dengan peraturan sekolah juga sama. Biasanya kalau peraturan sekolah kan walaupun mungkin tidak terpampang besar di halaman sekolah atau di kantor itu, tapi anak biasanya sudah tahu, seperti mengenakan seragam merah putih di hari Senin Selasa, kemudian menggunakan sepatu berwarna hitam, seperti itu peraturan sekolah. Dan itu bagaimana cara menumbuhkannya lebih efektif apabila ada keyakinan, karena motivasinya intrinsik. Intrinsik itu berarti kemauan dari dalam diri siswa. Nah, di sini ada bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan di sini misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinannya tanggung jawab. Seperti ini saja daripada ngobrol, ya. Secara intinya mawon nggih, peraturan yang namanya peraturan itu sifatnya memaksa. Peraturan itu sifatnya memaksa, sudah ada aturan A, B, C, D, E. Siswa itu tinggal melaksanakan. Jika tidak melaksanakan akan ada hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kita menggali dari peraturan-peraturan kelas yang ada. Misal berangkat ke sekolah, berangkat 10 atau 15 menit sebelum bel berangkat, sebelum bel dimulai atau berbunyi, ya. Nah, kita tanyakan kira-kira anak-anak seperti ini benar atau tidak, baik atau tidak. Oh iya, baik. Berarti kalian tahu bahwa ini hal yang benar, ya? Iya. Kalau sudah tahu hal yang benar berarti mau atau tidak melaksanakan? Mau. Berarti secara otomatis dia sadar dengan sendirinya, oh bahwa ini peraturannya harus saya yakini, berarti saya harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kemudian bisa juga tadi keyakinan kelas yang dilanggar ada konsekuensinya. Boleh membicarakan konsekuensi itu bersama-sama dengan kelas, ya, itu karena lebih baik. Biasanya mereka tidak akan terpaksa. Jadi ketika dia melanggar keyakinan kelas, secara otomatis dia tahu konsekuensi atas tindakannya tersebut, sehingga kemudian tidak dilanjutkan kembali. Selanjutnya, nah tadi ada segitiga restitusi. Ini kalimat yang asing mungkin, tapi tanpa kita sadari pasti sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan anak-anak. Jadi segitiga restitusi ini merupakan langkah-langkah kita dalam mendisiplinkan anak bisa atau dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid diajak untuk memperbaiki kesalahan. Ya, melalui restitusi itu guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Biasanya kalau murid berbuat salah pasti yang pertama kali dia rasakan adalah takut pasti nggak? Takut, apalagi kalau sampai
berbuat salah. Nah, tapi di dalam segitiga restitusi ini kita bersama-sama ayo mencari solusinya. Kira-kira yang kamu lakukan itu bagaimana, sudah benar atau belum, harusnya bagaimana, konsekuensinya apa, dan selanjutnya bagaimana. Nah, di sini kita ditekankan untuk seperti itu. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya, seperti tadi. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, apalagi kalau zaman sekarang itu, kalau saya lihat itu eranya sangat mengerikan ya. Jadi yang berbuat salah siswa, tapi yang dihukum gurunya. Nah, seperti itu sangat miris sekali. Banyak kejadian di mana-mana yang sampai viral di berita. Jadi zaman kita sekolah dulu dengan zaman anak-anak sekolah sekarang itu sangat berbeda. Dulu mungkin kita tahan dengan namanya dibalang penghapus, dijepit apa ininya, ya telinganya kalau laki-laki dipelintir, kemudian ditendang atau ditabok, ditampar, itu biasa dulu kita seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah tidak relevan. Malah yang berbuat seperti itu dipolisikan. Nah, makanya diperlukan yang namanya paradigma baru, cara pandang baru terhadap kita mengajar murid di era sekarang itu seperti apa baiknya. Ya, jadi segitiga restitusi ini sangat membantu. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah awal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pemahaman bahwa kamu itu salah tidak apa-apa, tapi pasti kamu bisa memperbaikinya. Jadi menstabilkan identitasnya di sini. Pertama, anak melakukan kesalahan pasti akan takut. Nah, sebuah kesalahan itu memang suatu kegagalan dalam dirinya dia sendiri. Tapi bagaimana kita pendidik untuk mengarahkan dia supaya bisa berubah dan sukses. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak diajak untuk berpikir kira-kira tindakannya dia itu benar atau salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah sudah divalidasi tindakannya, ditanyakanlah keyakinannya, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak. Seperti itu. Dan tujuan dari dasar segitiga restitusi, satu, menurut Diana Gosen itu apa? Untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Karena terkadang tanpa kita sadari, kalau kita melihat anak didik kita salah, kemudian bicara seenaknya, tidak terasa ternyata menyakiti hati dia. Jadi bisa sampai tua nanti tidak harus verbal, kadang itu yang non verbal seperti fisik, dibalang penghapus, kemudian ditabok, atau tidak boleh istirahat kalau belum selesai, itu pasti akan terkenang sampai tua. Nah, dalam tahap menstabilkan identitas, itu kalimat yang biasanya diungkapkan itu misal, berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada yang namanya manusia sempurna. Kemudian saya juga dulu pernah melakukan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misal ada yang bertengkar, kemudian salah-salahan begitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Contohnya misal bertengkar karena yang satunya diakali, kemudian dibales memukul. Nah, yang memukul itu mungkin bisa diberikan penguatan, kamu berhak merasa begitu karena biasanya mempertahankan diri ya. Kemudian kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri, karena yaitu dari mempertahankan diri itu, karena merasa mungkin tidak ada yang bisa membela, jadinya timbullah bertengkar atau pukul-pukulan. Nah, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu bisa dengan menggunakan kalimat, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian bisa juga dengan kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian untuk menanyakan langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Jadi keyakinan kelas tadi bisa dibahas kembali. Kemudian nilai-nilai umum apa yang kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, misal contoh di sini ada kasus segitiga restitusi. Ini sangat panjang ya, saya bacakan. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah atau kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah bu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa setiap tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormatinya Ibu Santi. Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, itu adalah segambaran kasus ya. Nah, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di situ yang ditanyakan oleh Ibu Santi adalah apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, seperti ini kita diajak untuk kooperatif bersama dengan siswa. Kemudian ada kasus kedua. Nah, ini biasa terjadi mungkin di dalam kelas ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, Fajar pun duduk kembali ke bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tidak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab,
Tidak tahu, Bu. Kemudian Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, di sini ada posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya pada Fajar. Tadi ada 5 posisi kontrol yang mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan satu lagi Bapak tadi? Satu lagi apa Pak? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer. Ya. Nah, kalau dalam kasusnya Ibu Dani itu adalah pembuat rasa bersalah, karena kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Dani adalah, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, secara tidak langsung kalimat itu akan membuat si anak merasa sangat bersalah. Ya. Kemudian di samping itu ada posisi penghukum dengan kalimatnya, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Jadi itu hukuman karena dia gelelengan di kursi, ya, tidak memperhatikan. Nah, itu salah satu contoh dari posisi kontrol pada guru. Nah, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan ada 5 dasar kebutuhan manusia, belum disampaikan, seperti kasih sayang, bertahan hidup, kemudian kebebasan, ya, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau Anda melakukan pelanggaran, itu pasti ada yang namanya 1 atau 2 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kalau di sini Fajar itu membutuhkan yang namanya kebebasan, karena dia itu sangat tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Dia dipaksa harus memperhatikan bu gurunya, mungkin metodenya tidak menyenangkan, jadi dia ingin bebas. Jadi kebutuhan akan manusia itu ada 5, kasih sayang atau cinta kasih sayang, kemudian kebebasan, bertahan hidup, yang 2 lagi apa Pak Didik? Saya agak lupa. Ya, nanti dibuka lagi modulnya. Ya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Alasannya apa? Karena Fajar itu seperti lesu, butuh diperhatikan. Kadang anak seperti itu juga caper, gitu. Nah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Nah, mungkin di sini Fajar, ingatkah kamu dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu ditanyakan. Kemudian mengaitkan tindakan anak dengan keyakinan kelas dengan cara apa yang kamu lakukan tadi. Dan kemudian apa konsekuensi dari tindakan yang kamu lakukan. Nah, ini kalau Bu Dani mengambil posisi pemantau. Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, ini misal, karena banyak sekali Pak, setiap modul pertanyaannya jika Anda kepala sekolah, jika Anda kepala sekolah, begitulah saya bukan kepala sekolah, kadang bingung juga menjawabnya ya. Nah, di sini menurut kelompoknya Pak Didik mungkin ya akan bertindak sebagai manajer, menyelesaikan masalah Fajar dan Ibu Dani dengan menerapkan tahapan restitusi. Yang pertama mungkin mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar. Mungkin latar belakangnya dia sebelum berangkat sekolah, apakah sudah sarapan, atau di rumah dia bagaimana dengan orang tua, apakah diperhatikan atau tidak, seperti itu. Karena secara langsung akan mempengaruhi kondisi kesiapan anak untuk belajar. Kemudian memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Ya, kalau di sini kan untuk tingkat SD tidak ada guru BK, jadi yang harus tahu adalah wali kelasnya. Bisa juga dengan tanya dengan wali kelas sebelumnya, atau mungkin bisa dengan berhubungan komunikasi langsung dengan orang tua di rumah. Kemudian melakukan pendampingan perbaikan pembelajaran untuk Fajar. Karena biasanya kalau orang tidak menyukai suatu mata pelajaran, nilainya biasanya jelek. Ya, itu saja. Ternyata sudah selesai, cukup singkat, padat dan jelas. Mungkin belum semuanya memenuhi karena terlalu banyak modulnya, tapi
Mungkin ini sudah mewakili, mungkin akan dilanjutkan untuk Tanya jawab atau sharing. mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya ingin sharing dengan rekan-rekan sejawat yang ada di ruangan ini terkait dengan restitusi yang sudah dipaparkan di depan tadi. Adakah pengalaman Bapak Ibu terkait kegiatan restitusi ini? Secara tidak sadar mungkin Bapak Ibu kalau menyelesaikan masalah mungkin sudah menuntut seperti yang ada di pemaparan tadi, tapi secara tidak sadar Bapak Ibu, oh berarti itu tindakan restitusi seperti itu. Ada yang mau memberikan pengalamannya terkait restitusi? Atau mungkin gini, setujukah Bapak Ibu tentang hukuman yang diberlakukan di sekolah? Setuju tidak? Jawabannya ya. Kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu saja ya, setuju tidak terkait tentang hukuman yang dilaksanakan di sekolah? Monggo. Hukuman mungkin secara verbal atau secara fisik. Monggo. Ada yang mau mungkin calon CGP-nya? Bu? Atau begini Pak Didi, kalau ya, tadi yang dipaparkan kan ada dua versi. Kondisi tertentu yang dihadapi anak di kelas, di kelas ini tadi ada pernyataan opsi yang mana kalimat itu atau tindakan itu oleh guru merupakan hukuman. Satu itu. Yang kedua adalah tentang itu sebuah konsekuensi dari perilaku siswa yang barangkali dalam tanda kutip belum bisa diterima secara umum di kelas. Nah, dua hal itu Bapak Ibu lebih cenderung ingin menggunakan yang konsekuensi apakah yang hukuman? Nah, coba diberikan itu dulu. Monggo. Sarannya. Langsung kemauan. Suka yang hukuman apa konsekuensi yang kemauan? Konsekuensi ya, sepakat ya. Oke. Untuk itu kami mewakili yang dituakan di sekolah, mungkin SD 2 atau SD 1 juga setuju. Mohon kepada Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang harus diperbaiki terkait dengan perilaku anak, sebaiknya menggunakan pendekatan di mana pendekatan itu lebih kepada dampak sebagai konsekuensi yang dilakukan oleh anak itu, bukan sebuah tindakan hukuman karena anak dalam tanda kutip dianggap melakukan kesalahan. Sebuah justifikasi anak disebut sebuah kesalahan dan mendapat hukuman itu juga sangat berbahaya kita sematkan kepada anak. Kalau boleh kita refleksi diri, sudahkah kita benar ketika memfasilitasi anak baik pembelajaran, mengajar, bahkan mendidik? Tiba-tiba anak yang tanpa sengaja melakukan dalam tanda kutip dianggap kesalahan, serta merta kita menyematkan yang namanya anak bersalah, sehingga muncul yang namanya hukuman. Maka mulai hari ini setelah kita mendapatkan diseminasi terkait dengan budaya positif, itu hari ini harus sudah mulai dihilangkan tentang menghukum anak. Adanya adalah konsekuensi dari perilaku yang mungkin sebelumnya sudah disepakati bersama. Adapun di sekolah itu biasanya sebelum ada wacana seperti ini,
budaya positif, sekolah itu secara standar atau formal itu sudah membuat semacam tata tertib, aturan yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh semua komponen sekolah, baik itu mulai dari kepala sekolah, guru, bahkan siswa. Itu aturan standar dulu. Maka penjabarannya agar aturan standar itu tidak menjadi penekan atau daya paksa bagi anak-anak, perlu kiranya disertai dengan yang namanya membudayakan budaya positif di sekolah. Dengan keberhasilan budaya positif ini, nanti yang namanya aturan tata tertib di sekolah yang merupakan normatif harus ada di satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, itu akan berjalan dengan sangat sukarela, tidak ada tekanan, dan ini insya Allah akan berhasil. Maka kami mendukung terkait dengan hukuman tidak ada, yang ada adalah konsekuensi tadi. Terima kasih Semoga dilanjutkan Pak Didi. Terima kasih Pak Didi, luar biasa pemaparannya. Baik, saya lanjutkan. Saya dulu itu pernah punya itu Pak pengalaman Pak. Saya itu ini menghukum anak ya. Saya mungkin pernah mengemukakan cerita ini ke perspektif itu ya. Saya membuat titik karena anak ramai pada waktu saya di SMP dulu, anak ramai, kemudian saya suruh maju anaknya itu, terus tak bakal satu titik saja, titik di papan tulis, tak suruh megang dan tidak boleh dilepaskan selama pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian kalau dia melepaskan, tak ambil titik lagi satu, dia pegang lagi yang satu, sampai mungkin 20 menit, 30 menit, mungkin dia merasa lelah, tangannya dilepaskan dua-duanya, tak tambahin titik lagi, dia bingung pakainya apa, pakai hidung. Nah itu dari pengalaman saya, itu apakah boleh dilakukan atau tidak yang hal semacam ini? Kita sharing saja Bu, kira-kira yang saya lakukan itu boleh apa tidak? Seperti itu. Monggo. Ini apa namanya? Pendapat pribadi saja. Monggo. Jadi kasus Pak Didi seperti itu, coba tanggapan teman-teman seperti apa? Sesama teman guru ini, teman sekolah tuh ya. Dan ternyata itu saya terapkan di kelas itu sangat efektif. Anaknya tuh tidak berani lagi. Karena dia sekali dia berusaha untuk berkali-kali itu sudah hafal, dia sudah langsung aman gitu. Monggo, sharing. Kira-kira yang saya lakukan itu boleh apa tidak? Seperti itu. Monggo. Mulai dari rekan-rekan dari SD Guru 2. Monggo. Monggo Bu, timbangan itu Bu. Timbangan toh. Monggo. Bu Bumi toh, monggo. Tidak apa-apa. Tidak baca. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Kalau menurut saya ya, mungkin tadi Pak Didi menyampaikan itu efektif buat di kelas ya, itu efektif saat pembelajaran Pak Didi toh. Kalau menurut saya mungkin anak akan berulang lagi ketika pembelajaran yang lain, karena kan guru mungkin punya strategi sendiri-sendiri. Kalau menurut saya itu kan tadi termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Kecuali dari awal mungkin tadi seperti yang Bu Ellen sampaikan, awal pembelajaran kita udah menyampaikan keyakinan kelas mau seperti apa. Jadi antara pengajar dan anak didik atau peserta didik punya kesepakatan terlebih dahulu. Ketika saya mengajar di kelas, kalian punya kesepakatan dengan saya. Kalau misal melakukan kesalahan apa yang harus kalian lakukan seperti itu. Dan misalkan tadi titik tadi sudah disampaikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan anak-anak setuju,
mungkin itu berubah tidak menjadi hukuman, tapi tadi menjadi konsekuensi. Tapi ketika itu belum disampaikan ke anak, tiba-tiba saja Pak Didi terngiang, oh ini kok rame terus, pembelajaran jadi tidak efektif, terus punya ide itu tadi kok ternyata efektif, tapi bagi anak kan tidak adil, karena anak dari awal tidak tahu. Jadi mungkin mikirnya karena pembelajaran bagi si anak itu mungkin bosan, membosankan. Pembelajaran kan nggak tentu ya. Kadang ada yang buat si A menarik, buat si B bosan. Si A suka dengan bu ini, pak ini, si B nggak suka dengan bu ini, pak ini. Jadi tingkah lakunya beda-beda. Kalau dulu di SMP karena gurunya kan berganti. Misal pembelajaran matematika, si A dan si B menikmati karena dia jagonya di matematika. Tapi berbeda di pelajaran IPS, akan berbuat ulah. Jadi kadang ketika di kantor guru-guru berdiskusi bercerita tentang si A, loh kalau pelajaran saya si A kok aktif mengikuti, tapi ternyata di pelajaran misal Pak Puji, loh nek ning kelas kok rame we gojek lah. Mungkin di situ tadi kita mempelajari ya segitiga restitusi. Di situ mungkin contoh juga yang sekarang P5 di mana kita itu mengedepankan peserta didik, terus harus mengikuti peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Nah sebenarnya Pak, yang pengen saya tahu dari segitiga restitusi tadi kan yang terakhir sebagai manajer ya. Padahal prosesnya dari 1 sampai ke 5 bagi saya sendiri susah untuk dijalani. Pasti di titik tertentu kita sebagai pengajar punya mood yang kadang-kala jelek, entah itu karena capek atau mungkin ada masalah lain di luar pekerjaan. Gimana caranya atau strategi atau tips dan triknya biar kita sebagai guru itu menjadi tadi manajer tadi. Jadi ketika anak berbuat salah, anak itu sudah tahu sendiri, oh iya aku salah, aku harus gini, tanpa guru kamu salah lari keliling lapangan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Pak Didi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wit, luar biasa sekali penjelasan Bu Wit. Bisa berikan aplaus. Ternyata tidak singkat ya, tapi jawabannya luar biasa bagus. Oh ya, tadi saya ingin menjawab tentang posisi manajer Bu ya. Ya, posisi guru itu memang macam-macam ya. Ada yang sebagai penghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada yang berposisi sebagai manajer. Di mana manajer itu memang lebih kompleks ya untuk penyelesaian masalahnya. Dicari dulu dari akarnya, kemudian sampai penyelesaiannya. Mungkin saya pribadi untuk berposisi sebagai manajer itu masih dalam tahap belajar. Jadi memang posisi manajer ini bisa dikatakan sulit dilakukan, tapi kalau dipelajari dan dilakukan terus-menerus mungkin bisa. Pada saat kita menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh anak, itu mungkin kita bisa mengetahui dulu apa sih masalah anak tersebut, kenapa dia melakukan itu. Kita cari dulu akarnya. Setelah ketemu, kita kembalikan ke anak. Kamu pada saat melakukan kesalahan itu menyakiti orang lain, kira-kira anak kamu disakiti itu terima tidak? Dikembalikan dulu ke dia. Ya tidak Pak, misalnya tidak. Terus langkah apa yang harus kamu lakukan setelah kamu berbuat salah? Itu memang dalam CGP kemarin baru diajarkan ya PL-nya. Jadi kami mungkin dalam proses pembelajaran di sini untuk menjadi posisi di manajer itu kami juga dalam tahap belajar. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin PL bisa mengambil. Cukup? Ngantuk ya. Oke, ada lagi PL yang mau disampaikan? Oh ya, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu yang di ruangan ini, silakan bertanya. Bu Rina mungkin mau bertanya? Ngantuk Bu Rina?
bagaimana diterapkan di kelas rendah seperti saya mengajar di kelas 1 itu Pak, cara Tadi gimana? Bagaimana penerapannya? Apabila diajarkan ke kelas rendah, ya itu kemarin yang saya tanyakan ke Bunia. Kebetulan di kelompok saya itu ada Bunia yang beliau itu mengajarnya di TK. Bu, untuk menyelesaikan restitusi yang ada di TK itu caranya gimana? Kemarin yang diberitahu itu Bu Ellen. Coba Bu Ellen untuk menjawab. Saya ada diberitahu caranya. Monggo. Sebetulnya di sini kalau menurut pemahaman saya, posisi 5 kontrol ini bukan suatu tingkatan, mulai dari pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan paling tinggi itu manajer. Tidak, bukan sebuah tingkatan. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu lebih mendalami yang mana? Karena saya yakin Bapak Ibu guru itu pasti sudah merasa bahwa yang selama ini saya lakukan terhadap anak didik saya itu merupakan sesuatu yang tepat. Kadang ada anak yang memang harus dihukum. Kadang ada anak yang kita melakukan posisi kontrol sebagai teman itu sudah bisa teratasi. Ada juga yang mungkin dengan menghukum tidak, maksudnya tidak efektif, bisa dengan cara yang lain. Jadi kita seyogyanya mempelajari 5 posisi kontrol guru ini. Tapi pasti secara naluriah sudah pernah diterapkan. Apalagi yang mungkin pengalaman mengajarnya itu lebih banyak. Saya yakin pengalaman mengajar lebih banyak, pengalaman menghadapi siswa juga lebih bervariasi, lebih banyak pengalamannya. Nah, untuk yang diterapkan di kelas 1, karena di sini kita itu mendidik anak yang baru lulus dari TK ya, kemudian dipersiapkan untuk masuk ke SD. Kadang itu kan sulit untuk mengkondisikan anak supaya duduk anteng saja, itu kadang sulit. Nah, ini sebetulnya yang bisa menjawab bukan saya, tapi guru kelas 1. Karena sudah terbiasa. Mungkin bisa sharing ya. Kira-kira Bu Erni kan sudah tahu 5 posisi kontrol ini. Kira-kira Bu Erni lebih sering memakai posisi kontrol yang seperti apa, Bu? Apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, atau sebagai apa, Bu? Monggo Bu, bisa sharing, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Menurut saya itu masing-masing dari guru ya untuk menentukan posisi tersebut. Kalau di tempat saya memposisikan diri sebagai teman. Karena apa? Kelas bawah itu sulit untuk menetapkan hukuman itu sulit. Karena apa? Anak cenderung menangis. Nah, seperti itu. Jadi kita ya biasa menggunakan konsekuensi itu. Intinya misalkan berangkat terlambat. Nah, kita tidak memberi hukuman, tapi kita ya cuma mengingatkan seperti itu. Kemudian untuk yang tidak mengerjakan tugas rumah misalnya, nah kita juga sulit untuk memberikan hukuman. Nah, kita hanya intinya mengingatkan juga. Jadi tugas rumahnya besok untuk dibawa lagi seperti itu. Itu kalau di tempat saya. Ya, mungkin bisa saya lagi untuk Bu Linda. Kalau di SD Bu Linda, Bu 1. Iya. Saya tidak. Saya ini berbagi pengalaman nih. Saya itu pertama kali ketika tahun ajaran baru ini, kan terkadang anak-anak itu sulit nih, saya belum paham karakternya dari masing-masing siswa. Saya itu menerapkan gini Bu, kalau misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau anak yang usil sendiri, guyon sendiri, itu saya bilangnya saya kasih hukuman. Saya suruh maju menyanyikan lagu sambil berjoget. Tapi justru kenapa hukuman seperti itu semua anak ingin maju, malah dia senang. Padahal saya itu memberi sanksi kepada anak tersebut. Nanti kalau seandainya ada yang gaduh sendiri, maju nanti menyanyikan lagu misalnya dengan
guru vokal tertentu atau dengan joget itu kok malah anaknya minta dihukum semua Bu. Harapan saya kan itu bisa memberikan rasa malu atau efek jerah gitu, tapi justru malah anaknya penasaran, senang, saya bukan saya salah gitu. Gimana itu kalau seperti itu? Terima kasih. Ya mungkin bisa ditanggapi Bu Erni ya sesama guru. Ya mungkin dari saya mungkin ya, kalau yang namanya guru kelas 1 itu harus banyak sabarnya. Terkadang kita sudah ngotot marah-marah, tapi anak itu tidak nangkap kalau gurunya itu sudah marah. Ya, itu uniknya kelas 1 seperti itu. Jadi harus dobo ususe, tapi yang penting anak itu tahu bersikap. Jadi ditanamkan dulu karakternya ketika di dalam kelas itu harus bagaimana, kalau sedang pelajaran itu bagaimana, ketika mau mengerjakan sesuatu atau misal diberi tugas itu harus bagaimana. Jadi itu yang memang harus ditanamkan, karena memang tidak mudah. Terus terang saja kalau saya pas saya kelas 1 saya kayaknya darah tinggi Bu. Jadi memang itu tugas paling berat menurut saya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, karena butuh banyak pengalaman. Untuk diberi konsekuensi juga kadang anak-anak nggak paham. Iya, kadang anak itu kita marah, anak tidak nangkap kalau kita itu marah. Jadi mungkin lebih tepatnya lebih ke pendampingan individu mungkin. Ketika anak misal yang lainnya sedang mengerjakan tapi dia usul sendiri, dijajan ke ngarepe guru ning ngarepe guru begitu. Jadi anak itu ada rasa kok aku beda ya. Tapi kalau di depan kok enak ya di depan gurunya begitu ya, malah mintanya di depan lain itu repot juga. Padahal yang diminta kan wis ben kapok nggarap ning ngarepe gurune, liyane saya bilang, ya ampun Bu Guru yang di belakang, kamu yang di depan. Ya kan memang seperti itu Bu. Kelas 1. Iya, monggo Pak Edi. Terkait dengan memperlakukan anak kelas 1 sudah ya, ada bicaranya pada kemarin ya. Begini, kalau terjadi sesuatu terkait di kelas masing-masing, apalagi di kelas 1 yang notabene anak masih ingin bermain dan cenderung untuk tidak mendengarkan respon dari luar termasuk ibu gurunya dan cenderung bermain, sehingga ketika itu dianggapnya sebuah konsekuensi atau kesalahan tadi yang harus dianggapnya hukuman. Nak kon nyanyi ning ngarep kelas, sejak kapan yang namanya menyanyi itu sebuah hukuman? Saya kan baru saja mendengar hari ini nyanyi joget itu tanpa diminta. Nyanyi itu mau karepe ya seneng nih jenenge joget. Kok ini kok wale? Nah kita karepe gurune Pak Hukum. Nak kon nakal, tak kon joget karo nyanyi. Iya, itu enggak ada rumusnya sampai kapanpun. Yang namanya nyanyi dan joget itu sebuah kegembiraan. Maka apa yang terjadi dampaknya? Semua anak ini maju semua. Makanya itu harus diubah caranya seperti itu. Dan kalau itu terjadi, saya pesankan jangan dirasakan sendiri. Sampaikan, komunikasikan dengan pertama teman sejawat, sebaya, sesama teman guru. Kalau itu mentok, komunikasikan dengan kepala sekolah. Teman-teman guru itu kok lucu. Ya, komunikasikan dengan kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah akan menghindari permasalahan ini. Jangan didom sendiri, nanti akan terjadi proses yang namanya coaching klinik. Coaching klinik itu adalah membahas terkait persiapan dan cara Bapak Ibu mengajar di kelas, termasuk menyelesaikan permasalahan andai kata timbul. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu guru seperti tadi nyanyi itu jangan harus sudah merupakan hukuman, belum, bukan. Nah, dengan
dengan coaching klinik sebelumnya oleh guru kelas kepada kepala sekolahnya, nanti akan dicarikan solusinya seperti apa. Yang penting kita satu komitmen dulu, apapun tindakan anak itu jangan dijustifikasi sebagai sebuah kesalahan kemudian ujungnya akan dihukum. Itu hindari dulu hal yang kayak gitu. Apalagi kurikulumnya kurikulum merdeka. Tapi jangan terus dipleset-plesetkan. Tugas merdeka, jam sekolah anak-anak dolan di warung jajan, itu anggaran kurikulum merdeka yang bebas, bukan seperti itu. Tapi lebih anak itu diberi keleluasaan untuk menentukan pilihannya ketika mengajar. Maka seorang guru idealnya harus melaksanakan, memfasilitasi, kemudian adanya muncul yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu dikandung maksud, dan kita harus sadar bahwa anak itu memiliki modal dasar namanya bakat minat yang berbeda-beda. Dalam satu kelas klasikal mungkin yang memiliki bakat numerasi berapa dikelompokkan, literasi beberapa dikelompokkan, bahkan yang senang musik atau seni. Nah, itu sebagai dasar awal ketika seorang guru merangkai skenario pembelajaran untuk kemudian disampaikan kepada anak. Sehingga tadi ada yang muncul kasus anak yang tidak berminat, yang disampaikan Bu Widya, bisa jadi dia menyepelekan, atau yang tadi dijelaskan oleh Bu Ellen tentang kasus tadi. Kasus pertama ada dua anak yang ternyata mengabaikan karena diganti oleh guru pengganti seperti itu. Nah, kasus yang berikutnya terkait dengan hukuman titik tadi, betul tidak semuanya guru memberlakukan seperti itu, tapi anak dengan diberi, kalau saya menganggapnya hukuman Pak Didi itu jadi tidak ada pendidikan apapun, adanya anak tertekan. Ya, dan itu akan muncul ketika diajar oleh guru lain yang notabene tidak memberlakukan tentang titik tadi seperti itu. Nah, sehingga kami berharap pembelajaran berdiferensiasi ini sudah mulai digalakkan. Mengapa dari awal? Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa ditindaklanjuti di sekolah atau di kelas masing-masing. Kemudian mohon maaf karena waktunya ternyata offside, ya, yang diperkirakan mungkin 1 jam tapi ternyata lebih. Ya, mohon maaf karena sudah meminta waktunya panjenengan. Mungkin itu saja dari kami berdua. Sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Pak Edi karena sudah memperbolehkan tersuih seperti itu Pak Edi. Terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu semua mendukung kami berdua, insya Allah sampai selesai pendidikan ini. Karena dukungan dari pihak sekolah, dari guru, terutama kepala sekolah dan guru-guru, ya pasti. Jangan bosan-bosannya mungkin nanti kalau merepotkan lagi, entah itu Pak Didi merepotkan panjenengan atau saya merepotkan teman-teman guru di SD saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen, Pak Didi dan Pak Edi atas masukannya. Demikianlah acara diseminasi budaya positif di sekolah telah selesai. Sebelum acara ini ditutup, saya sebagai pembawa acara apabila dari awal sampai akhir acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.